Sejarah penambangan emas dan tembaga di Papua. Pulau Papua pada abad ke-16 sempat membuat heboh benua Eropa. Hal itu terjadi karena tersebarnya berita dari Johan Carstens, seorang kapten kapal maskapai dagang kerajaan Belanda, yang mengaku melihat pegunungan sangat tinggi dan tertutup oleh salju ketika melintas di sebelah selatan Pulau Papua. Suatu hal yang jarang terjadi di kawasan beriklim tropis. Meskipun banyak yang tidak mempercayai berita tersebut, namun ada juga pihak-pihak yang tertarik untuk melakukan pembuktian. Pegunungan salju tersebut selanjutnya disebut dengan Gunung Carstens. Pada tahun 1904 sampai dengan 1905, Lembaga Geografi Kerajaan Belanda menyelenggarakan suatu ekspedisi ke Papua Barat Daya. Mereka ingin melakukan penelitian ke pegunungan salju yang ada di Papua, sesuai catatan perjalanan Carstens yang viral ratusan tahun sebelumnya. Namun demikian, ekspedisi tersebut gagal, karena tidak berhasil menemukan pegunungan yang dimaksud. Pada tahun 1907 hingga 1915, dilaksanakan beberapa kali ekspedisi militer di tanah Papua, yang akhirnya berhasil membuat peta wilayah Papua untuk pertama kalinya. Bersamaan dengan itu, pada tahun 1907, Hendrikus Albertus Lorenz dan Kapten A. Franzen Hendersche mencoba peruntungan untuk mencari gunung salju di Papua. Mereka mencoba merambah dari sebelah timur, menelusuri Sungai Wusak. Setelah 6 bulan melakukan ekspedisi, Lorenz menyerah dan kembali ke negara Belanda. Akan tetapi, pada tahun 1909, dia kembali lagi melakukan ekspedisi dengan membawa perlengkapan dan perbekalan lebih memadai. Saat itu dia juga membawa serombongan orang Dayak dari Kalimantan yang memiliki kemampuan menaklukkan alam di hutan tropis. Pada 8 November 1909, akhirnya Lorenz berhasil mencapai salah satu puncak bersalju, yang selanjutnya diberi nama Puncak Wilhelmina, pada ketinggian 4,750 meter. Saat ini, kawasan tersebut diubah namanya menjadi Puncak Sudirman. Dalam waktu yang bersamaan, British Ornithological Union juga melakukan ekspedisi melalui pegunungan bagian barat. Rombongan yang terdiri dari 5 ahli berkebangsaan Inggris, 50 orang pengangkut barang dari Maluku, 10 orang Gurkha, 44 tentara, ditambah tenaga 6 otahanan, untuk mengangkut barang. Namun sayangnya, ekspedisi yang dilakukan sampai tahun 1911 tersebut mengalami kegagalan. Tahun 1912, dengan membawa 224 orang Dayak, Wollaston, salah seorang anggota peneliti BOU, datang lagi untuk mencoba mengulangi ekspedisi. Dengan menelusuri Sungai Otakwa, mereka berhasil mencapai padang salju di sebelah selatan, dan mengumpulkan spesimen tumbuhan. Hingga tahun 1936, sekelompok ilmuwan yang terdiri dari Ahaji Coligny, Meneer anak perusahaan Royal Dutch Shell, Frans Wissel dari BPM, dan geolog NNGPM, Jean-Jacques Dozy, dengan bantuan 12 perintis dan pengangkut barang orang Dayak, melakukan ekspedisi dari pegunungan bagian selatan, menelusuri Sungai Otonama. Akhirnya, mereka berhasil mencapai batas salju di Gunung Gletser Jayawijaya, dengan ketinggian 4.000 meter. Tanpa sengaja, mereka menemukan gunung batuan biji, yang selanjutnya dinamakan Erzberg. Sekitar 2 km dari Erzberg, ditemukan juga Gunung Gerstberg, yang memiliki cadangan emas terbesar di dunia, pada saat itu. Pada 5 Desember 1936, mereka bertiga mencapai puncak Carstens. Pada tahun 1939, Dozy menerbitkan artikel tentang temuannya, hasil geologi ekspedisi Carstens 1936, dalam edisi sangat terbatas melalui Universitas Leiden. Hebatnya, artikel tersebut luput dari perhatian halayak umum, sampai dengan 20 tahun berikutnya. Jurnal tersebut hanya diketahui oleh petinggi pemerintah Belanda, serta beberapa petinggi perusahaan minyak. Pada tahun 1959, tanpa sengaja, jurnal tersebut ditemukan oleh Jan van Guysen, seorang managing director Oost Borneo Maatschappij, perusahaan batu bara di Kalimantan Timur. Saat itu, Guysen sedang mencari prospek nikel di Nugini Belanda, untuk perusahaannya yang kekurangan uang. Mengingat OBMY sedang kesulitan uang untuk membiayai eksplorasi kawasan Erzberg, akhirnya dia menemui Forbes Wilson, kepala eksplorasi pada perusahaan Freeport Sulphur Company, sebuah perusahaan penambang belerang di bawah dasar laut. Saat itu, Guysen menginformasikan tentang catatan Dozy, tentang penemuan gunung biji yang ada di Papua, dan mengajak Wilson untuk menjadi donatur untuk ekspedisi pendalaman.
Tujuannya adalah untuk mengambil contoh bebatuan, menganalisis serta melakukan penilaian terhadap potensi tambang tersebut. Setahun kemudian, OBM dan Freeport melakukan ekspedisi ke Pegunungan Cartens, dipimpin Forbes Wilson dan Del Flynn. Mereka menjelajah Ertsberg, dan menuliskan hasil survei tersebut dalam buku berjudul The Conquest of Copper Mountain. Berdasarkan perkiraan saat itu, di Ertsberg terdapat 33 juta ton biji, dengan 2,5% kandungan tembaga, sehingga menjadi tambang dengan cadangan tembaga terbesar di dunia. Pada tahun 1967, pemerintah Indonesia dan Freeport Sulphur, yang kini menjadi Freeport-McMoran, menandatangani kontrak karya pertambangan pertama. Tahun 1989, pemerintah Indonesia kembali mengeluarkan izin eksplorasi tambahan untuk 61.000 hektar. Kemudian tahun 1991, penandatanganan kontrak karya baru dilakukan untuk masa berlaku 30 tahun, berikut 2 kali perpanjangan selama 10 tahun. Ini berarti kontrak karya Freeport baru akan habis tahun 2041.